Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa kajian hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa pada kegiatan kali ini dengan kajian-kajian yang senantiasa dilaksanakan oleh Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Pertemuan kita kali ini akan membahas suatu yang spesial, di mana sering di kalangan masyarakat kita dengar dengan istilah wali. Maka tema kita pada kesempatan kali ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala dan cara menjadi wali tersebut dalam Islam. Sering di masyarakat terungkap waliullah, waliullah. Maka seperti apa waliullah itu atau walinya Allah? Maka kita akan lihat di dalam sebuah hadis yang ada di hadis Arba'in Imam Nawawi, disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad anzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta ahibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu lati yamsi biha wa la in sa'alani la a'tiyannahu wa la in ista'adani la a'idannahu. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Jadi hadis ini termasuk hadis qudsi, para pemirsa sekalian. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku akan mengumumkan perperangan. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekati dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah atau nawafil, sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadikan pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangan yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan padaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini, para pemirsa sekalian, yang merupakan termasuk hadis qudsi ini, sebenarnya sudah sangat gamblang sekali. Siapa wali itu? Dan bagaimana cara menjadi wali? Kita kenalkan dulu, apa sih wali itu sesungguhnya? Wali itu kalau kita lihat dalam bahasa, artinya al-qarib, yaitu dekat. Maka kalau secara bahasa kita dapatin bahwa orang yang disebut wali itu adalah orang yang dekat. Dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada definisi wali Allah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, fa'auliya'ullah humul mu'minuna al-muttaqun. Siapa itu? Wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Jadi di sini kita lihat, wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Sama dengan definisi secara bahasa, itu al-qarib. Kemudian ulama lain juga mengatakan, wali itu adalah kullu mu'minin taqiyyin laisa binabiyyin. Siapa itu? Setiap orang yang beriman dan bertakwa yang dia itu selain Nabi, maka dialah wali Allah. Nah, di sini menarik sekali para pemirsa sekalian. Ya, kalau kita lihat tadi di hadis secara gamblang,
disebutkan mereka wali itu adalah orang-orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan di mana perbuatan itu sampai memunculkan kecintaan Allah kepada dirinya. Sehingga dikatakan tadi wali itu matanya, pendengarannya, kakinya itu melambangkan bagaimana kecintaan Allah kepada seorang hamba sehingga bisa dilihat oleh siapapun. Perbuatan seluruh tubuh orang tersebut melambangkan keimanan dan ketakwaan. Lalu kalau kita tanya lagi, jadi seperti apa sebenarnya wali Allah itu? Ya. Bagaimana caranya menjadi wali Allah? Maka kita bisa lihat dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Masih sama tuh seperti apa yang disampaikan oleh para ulama tadi, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ayat ini memberikan pengertian, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu karakternya seperti apa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi karakternya itu kelihatan sekali. Mereka itu tidak punya rasa khawatir dan tidak punya mereka rasa sedih hati. Lalu di ayat 63 dikasih keterangan, siapakah mereka itu? Orang yang bisa tidak punya khawatir dan sedih hati, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita mendapatkan bahwa untuk menjadi wali Allah, yang pertama, kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya Islam, mengaku beragama Islam. Tidak cukup hanya beriman, yaitu kita mau hanya percaya saja. Tapi harusnya tingkatan beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Sudah sering disebutkan. Takwa itu adalah bagaimana kita berhati-hati menjalankan perintah Allah sehingga kita jauh dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis tadi juga ditambahkan bahwa orang-orang yang termasuk wali Allah itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan sehingga Allah menjadi cinta kepadanya. Siapa itu? Orang-orang yang melakukan perbuatan nawafil, perbuatan-perbuatan sunnah. Bukan hanya perbuatan-perbuatan wajib saja, sholat, zakat, puasa, haji, tidak. Tapi melakukan perbuatan nawafil. Nah, oleh karena itu, para pemirsa sekalian, jangan mudah mengaku sebagai wali jika kita masih jauh dari ilahi. Dan jangan khawatir dan takut untuk bisa menjadi wali. Cukup melakukan amal nawafil, sehingga Allah menjadi cinta kepada kita. Mata kita, telinga kita, pendengaran dan kaki kita semuanya melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ juga disampaikan oleh para ulama mengapa para wali Allah itu memiliki kelebihan. Di salah satunya adalah karomah, yaitu sesuatu yang lebih didapatkan dan dilakukan oleh orang-orang di luar mereka. Bukan karena mereka punya ilmu laduni, bukan karena mereka punya kehebatan yang luar biasa seperti para nabi, tapi karena apa yang telah mereka lakukan melahirkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala sehingga lahirlah pada diri mereka wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran dan tidak sedih hati, dan di hadis dikatakan apa yang mereka minta Allah akan kasih. Oleh karena itu para wali Allah tidak pernah khawatir ketika dia meminta Allah langsung kabulkan. Mari kita berusaha menjadi umat yang tidak hanya Islam tapi beriman dan meningkat menjadi orang yang bertakwa. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.